Film Jupiter's Legacy ini terdiri dari alur maju dan mundur. Jadi, jika diceritakan sesuai dengan alur film, ditakutkan akan membuat teman-teman merasa pusing dan tidak paham mengenai alurnya. Saya akan menceritakan alur tersebut secara terpisah agar teman-teman dapat lebih mudah memahami film ini dan dapat menikmati tayangan seluruh alur yang saya sediakan. Alur mundur dari seri ini menceritakan mengenai perjalanan hidup pemimpin superhero sebelum mendapatkan kekuatannya. Dan alur maju dari seri ini menceritakan mengenai prequel dari episode 3 serta menceritakan tentang kehidupan Chloe yang memiliki kekuatan, namun mengalami berbagai masalah karena kekuatannya ini. Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita ke filmnya. Untuk alur mundur, episode 4 ini dimulai dengan Sheldon yang tengah berjalan menuju kota Kansas. Tujuannya itu untuk mencari sebuah kincir angin yang sering muncul di pikirannya. Dalam perjalanan ini, Sheldon bertemu dengan sebuah keluarga yang tengah kesusahan. Sheldon pun membantu keluarga ini untuk memperbaiki ban mobil mereka dan menanyakan mengenai kincir angin. Sayangnya, keluarga ini tidak mengetahui keberadaan kincir angin tersebut. Setelah selesai memperbaiki, Sheldon pun melanjutkan perjalanannya dan penampakan ayah Sheldon masih sering muncul dengan terus mengucapkan kata-kata yang mendorong agar Sheldon menyerah saja. Sesampainya di Kansas, Sheldon menelepon Jane untuk menyampaikan rasa rindunya. Dengan telepon dari Sheldon inilah, Jane dapat mengetahui lokasi dari Sheldon. Belum selesai menelepon, Sheldon melihat keributan di luar. Sheldon pun tergerak hatinya untuk membantu seorang yang tengah dikeroyok itu. Belum sampai pukulan Sheldon mengenai salah satu pengeroyok, Sheldon sudah terpukul oleh salah satu dari mereka. Sheldon pun dikeroyok sampai berdarah-darah. Setelah ditinggalkan tak berdaya, datang seorang anak yang melihat isi secari kertas bergambar kincir angin itu. Anak itu ternyata mengetahui di mana letak kincir angin itu, dan letak kincir angin itu berada di peternakan Miller. Sheldon yang telah sampai di kediaman Miller mendapatkan gambaran-gambaran lagi. Sheldon pun masuk ke dalam rumah kediaman Miller. Sheldon melihat sekeliling rumah dan ia mulai meyakini jika semua gambaran-gambaran yang muncul itu bukan hanya halusinasi, tapi memang sebuah kenyataan. Dan bisa jadi itu adalah sebuah pesan. Sheldon terdiam melihat sebuah foto yang sesuai dengan gambaran-gambaran yang dipikirannya. Dalam suasana hening, Sheldon terkaget mendengar suara senjata api yang tengah dikokang. Sheldon menoleh ke belakang dan melihat seorang kakek-kakek yang menodongkan senjatanya ke arah Sheldon. Kakek itu pun mempersilahkan Sheldon untuk duduk dan mereka mengobrol. Di sini saya sendiri tidak mengetahui siapa sebenarnya sosok kakek ini karena di film tidak dijelaskan lebih dalam mengenai kakek ini. Kakek tersebut awalnya menyangka jika Sheldon adalah pegawai bank yang sedang menarik hutangnya. Namun setelah dijelaskan jika Sheldon mendapatkan gambaran-gambaran, kakek itu terkejut dan langsung mengambilkan minuman untuk Sheldon. Diketahui ternyata kakek itu juga mengalami hal yang sama dengan Sheldon. Keadaan itu juga mengganggu dirinya. Kakek ini pun memberi saran jika sosok yang muncul akan selalu membohongi dan ingin membuat kita menyerah. Lalu kakek itu menembakkan pistol ke kepalanya sendiri. Sheldon sangat terkejut dan penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengan kematian kakek itu, Sheldon jadi bebas untuk menjelajah rumah keluarga Miller. Saat berada di dalam basement, Sheldon menemukan mayat manusia yang didudukan melingkar di sebuah meja. Sheldon kebingungan dan menahan muntah. Di dalam ruangan itu juga terdapat gambaran-gambaran yang membuat Sheldon mendapatkan gambaran lagi. Dan kali ini, gambaran yang diterima Sheldon adalah sebuah koordinat. Dari gambaran, salah satu dari sekelompok orang itu terdapat Walt dan Grace. Grace adalah seorang gadis yang menulis koran tentang kematian ayah Sheldon. Setelah mendapatkan gambaran-gambaran itu, Sheldon beranggapan jika ia harus menuju ke koordinat itu dan harus menemukan orang-orang yang berada di gambaran untuk menemukan sebuah jawaban dari semua peristiwa yang ia alami.
Sheldon pun keluar dari kediaman Miller. Di luar terdapat sebuah mobil yang sedang melaju. Mobil itu berhenti di depan Sheldon. Ternyata pengemudi dari mobil itu ialah Walt. Walt mengetahui kabar Sheldon setelah Jen memberitahukan kepada dirinya jika Sheldon berada di Kansas. Kepada Walt, Sheldon berkata jika ia sudah siap untuk pulang. Alur mundur dari serial Jupiter's Legacy pun selesai. Kita berganti ke alur maju. Di sini kita dibawa kembali ke masa episode 3 di mana pada waktu ini Hutch sedang merencanakan pencurian. Dan di lain tempat, Chloe sedang berada di diskotik dan sedang digoda oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini bernama Nick. Tiba-tiba datang teman lama Chloe. Teman lama Chloe ini bernama Jana. Jana mengajak Chloe untuk bergabung dengan yang lain. Setelah bergabung, ternyata terdapat teman Jana yang tidak menyukai Chloe, mengakibatkan mereka berkelahi di diskotik itu. Teman Jana hendak menyerang Chloe. Ketika sedang melancarkan serangan, Chloe melihat serangan tersebut dan orang-orang di diskotik melambat. Ternyata Nick memiliki kekuatan. Kekuatan Nick ialah dia bisa melambatkan waktu. Dengan waktu yang melambat, Chloe dan Nick pun pergi meninggalkan diskotik dan mereka menuju ke apartemen Chloe. Di apartemen, Nick dan Chloe sedang mengobrol. Di sini, Nick semakin dekat dengan Chloe. Nick yang tengah menenangkan Chloe dengan memberikan petuah, tiba-tiba didorong Chloe ke dinding dan mereka... lihat aja deh. Liar banget sampai ngancurin dinding. Keesokan paginya, Chloe mendapat telepon jika ia telah telat datang untuk ke sebuah pemotretan. Chloe pun menyuruh Nick untuk pergi karena ia harus berangkat kerja. Ketika hendak pergi, Nick meminta saran sebuah nama superhero kepada Chloe. Chloe pun menanyakan kepada Nick untuk apa membutuhkan nama superhero. Kenapa tidak Nick saja? Nick menjelaskan jika dirinya ingin mendaftar di Union dan berharap Chloe dapat merekomendasikan dirinya untuk bisa masuk. Mengetahui hal itu dan merasa hanya dimanfaatkan, Chloe pun memukul Nick hingga menembus tembok apartemennya dan jatuh dari ketinggian. Chloe pun berangkat ke sesi pemotretannya. Di tempat pemotretan, Chloe terlihat sangat mahir berpose. Dan di sini dapat kita ketahui jika Chloe memiliki ketagihan kepada narkoba yang sangat tinggi. Pada akhir sesi foto, Chloe diminta oleh manajernya untuk memosakan gaya mengangkat mobil khas Lady Liberty. Chloe jelas menolak keinginan manajernya itu. Namun manajer Chloe memanas-manasi Chloe agar mau. Dengan penuh emosi, Chloe pun mengangkat mobil yang menjadi produk itu. Belum sempat diambil gambarnya, Chloe melempar mobil itu ke arah manajernya dan pergi meninggalkan tim fotografer beserta manajer. Dalam perjalanan pulang, Chloe mendapatkan telepon dari pihak manajemennya yang menyatakan jika Chloe sekarang dipecat. Dengan keadaan yang kurang enak karena baru saja dipecat, tiba-tiba mobil dari Hutch dan teman-temannya menabrak Chloe. Seperti yang kalian sudah tahu, di sini teman-teman Hutch tanpa babi bu langsung menyerang Chloe. Chloe berhasil mengalahkan mereka dan pulang ke apartemennya dengan membawa bubuk berwarna biru. Di apartemen, Chloe mencoba bubuk tersebut. Awalnya hanya menjilat, tapi karena memiliki rasa yang dinilai sama dengan narkoba, Chloe pun mencoba memakai bubuk itu dengan menyedotnya melalui hidung. Dan benar saja, Chloe merasa sangat puas dengan bubuk biru itu. Chloe pun memanggil teman-temannya untuk berpesta menikmati bubuk itu bersama. Sedang asik berpesta, datang pemilik gedung apartemen meminta Chloe untuk meninggalkan apartemennya karena mengundang banyak orang tanpa izin dan membuat lubang di dinding apartemennya. Dengan santai dan terkesan merendahkan pemilik apartemen, Chloe meminta temannya untuk memperbaiki lubang itu. Setelah kembali seperti semula, Chloe ganti mengancam pemilik apartemen. Karena pemilik apartemen hanya orang biasa, maka ia tidak bisa berbuat apa-apa.
dan pergi meninggalkan Chloe. Pengaruh narkoba ini sangat hebat. Chloe yang tadi sedang bersedih langsung menjadi bahagia dengan tertawa terbahak-bahak bersama teman-temannya. Setelah pesta usai, Chloe mengalami muntah dan datanglah teman Chloe untuk membantu Chloe. Tapi Chloe sendiri tidak ingin dibantu. Chloe justru mengusir temannya dan malah menjelek-jelekan temannya. Dengan menahan air mata, teman Chloe meninggalkan Chloe sendiri. Di sini Chloe sangat kebingungan dan putus asa. Chloe pun kembali ke ruang pesta dan ingin menelepon ibunya. Namun hal itu tidak terjadi. Chloe malah menghancurkan ponselnya agar dapat menjauh dari keluarga dan melanjutkan memakai narkoba sampai ia mengalami overdosis dan kejang. Untungnya datang Hutch yang sedang mencari bubuk biru itu. Di sini Hutch melihat Chloe sedang terbaring tak berdaya juga kejang, dan ia tamat. Alur maju dari seri Jupiter's Legacy pun selesai. Untuk kelanjutan kisahnya, nantikan episode 5 dari Jupiter's Legacy di Kilat Film. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.